Pemirsa, lagi-lagi royalti menjadi masalah. Kali ini musisi Ari Lasso memprotes besaran royalti yang diterimanya. Tidak hanya jumlahnya yang tidak sesuai, tetapi juga nama yang tertulis pun bukan namanya. Royalti lagu terus menimbulkan kontroversi. Tidak hanya pemilik usaha yang ramai-ramai tidak memutar lagu di ruang terbuka. Kali ini, penyanyi Ari Lasso mempertanyakan jumlah royalti yang diterimanya tidak sesuai perhitungan. Melalui akun media sosialnya, Ari Lasso mempertanyakan royalti yang didapatkannya hanya sekitar Rp700.000. Tak hanya itu, nama yang tertera pun bukan namanya. Ari Lasso juga menyertakan detail royalti yang harus diterimanya, yaitu sekitar Rp30 juta. Ari Lasso pun mempertanyakan mekanisme pembayaran royalti. Ia juga meminta BPK hingga KPK untuk menyelidiki pengelolaan royalti. Sementara itu, dalam sidang uji material Undang-Undang Hak Cipta, Hakim Mahkamah Konstitusi juga mempertanyakan hal mekanisme pembayaran royalti. Lantaran saat ini, aturan yang ada dinilai kurang detail mengatur pembayaran royalti. Bahwa pokoknya semua orang yang menyanyikan lagu itu harus bayar royalti. Mau lagu barat, mau lagu dalam negeri, mau lagu daerah, itu harus bayar semua. Nah, cuma saya itu berpikir bagaimana ya sistem mengutipnya. Karena kalau berdasarkan peraturan menteri, berdasarkan peraturan LMK, itu kan dilihat dari jumlah kursi. Kan gitu. Nah, kursi ini kan nggak ada jaminan bahwa itu terisi gitu. Saat ini pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Tak hanya itu, Suara Alam pun juga dikenakan royalti. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sebenarnya pemerintah telah mengatur mekanisme pembayaran royalti. Berikut daftar nilai royalti yang harus dibayarkan pemilik usaha bila memutar musik di ruang terbuka, termasuk dalam acara pernikahan. Pemerintah telah mengatur nilai royalti yang harus dibayar. Untuk seminar dan konferensi komersial, royalti yang dikenakan adalah Rp500.000 per hari. Untuk restoran dan kafe dikenakan royalti Rp60.000 per kursi per tahunnya. Untuk pub, bar, dan bistro harus membayar royalti Rp180.000 per meter persegi setiap tahun. Bioskop juga membayar royalti Rp3,6 juta per layar per tahun. Diskotek dan klub malam harus merogoh kocek Rp250.000 per meter persegi setiap tahunnya. Pameran dan bazar dikenakan royalti Rp1,5 juta per hari. Sementara untuk konser musik berbayar dikenakan royalti 2% dari hasil kotor perusahaan. Sementara untuk konser musik gratis termasuk di dalamnya acara pernikahan tetap dikenakan royalti 2% dari biaya produksi acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Kementerian Ekonomi Kreatif membantah memberikan bantuan finansial kepada tim produksi film animasi tersebut. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Tidak hanya itu, beredar isu pemerintah ikut mendanai film ini. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam klarifikasinya melalui media sosial, Irene mengakui pernah menerima audiensi tim produksi film animasi Merah Putih One for All pada Juli 2025. Namun ia membantah Kemenkraf membiayai film ini. Senada dengan Irene, produser film ini juga menegaskan tidak menerima bantuan biaya hingga promosi dari pemerintah.
Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Produksi film ini menghabiskan dana sekitar 5 miliar rupiah. Pembuatannya pun terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja. Viral Wapres Gibran diduga abaikan AHY, Puan Maharani buka suara. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Pemirsa, sebuah momen canggung terekam kamera dan menjadi sorotan publik. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah upacara militer. Gibran tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya. Kejadian ini menimbulkan isu keretakan hubungan antar keduanya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang berada di lokasi membantah keretakan antara AHY dan Gibran. Puan juga menyebut hubungan keduanya baik-baik saja. Pasukan disiapkan. Saya rasa aman-aman aja, kemarin ketemu di gelar pasukan semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, buyuk aja, semuanya nyaman. Ya. Jajaran staf pribadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan ucapan selamat ulang tahun. AHY berulang tahun yang ke-47 pada 10 Agustus 2025. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Asyil dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.